Ehsan menatap putrinya dengan perasaan hancur. Bagaimana tidak? Putrinya kini harus berjuang bersamanya sendirian, sedangkan istrinya telah meregang nyawa setelah melahirkan putri kecilnya itu. Kini bayi yang diberi nama Kimora itu butuh seorang ibu susu karena kondisinya yang alergi susu sapi. Ehsan harus berusaha mencari seorang ibu susu untuk baby Kimora. Akankah dia bisa mendapat ibu susu yang tepat untuk bayi itu? "Tuan, Dokter Cecil memanggil Anda," kata seorang perawat sambil menepuk bahu Ehsan perlahan. Ehsan mengangkat wajahnya, ia menghapus sisa lelehan air matanya. Biarlah ia dikata banci hari ini karena menangis, ia tak peduli. "Sayang, aku ke ruang Dokter Cecil dulu," ujar Ehsan sambil mencium punggung tangan sang istri yang sangat dingin karena tak teraliri darah. Perawat yang memanggil Ehsan tertegun melihat pemandangan itu. Ia sering melihat kematian pasien-pasiennya, tapi baru kali ini ia melihat kematian yang sangat dramatis. Istri dari pria tadi berkali-kali meminta tim dokter untuk menyelamatkan bayi dalam kandungannya saja, tanpa memikirkan nasibnya sendiri dan suaminya yang terus menangisi keputusannya. Wanita itu mungkin terlihat egois, tapi itulah bentuk pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Hingga lahirlah seorang bayi perempuan yang kecil mungil dan lucu. Namun, sayang, wanita itu tidak dapat melihat putri kecilnya tumbuh, karena ia tidak bisa diselamatkan. Wanita itu mengalami pendarahan hebat. Ehsan mengetuk pintu ruangan Dokter Cecil. "Dokter yang menangani putrinya. Ada apa dokter memanggil saya?" "Begini, Tuan. Bayi Anda alergi dengan produk susu formula. Saran saya, sebaiknya dicarikan ASI di bank ASI. Apa tidak ada cara lain, dokter?" "Ada. Anda juga bisa mencari seorang ibu susu. Wanita yang mau menyusui putri Anda." "Tapi, dokter." "Tuan, saya ikut berduka yang sedalam-dalamnya atas apa yang menimpa keluarga, Tuan. Namun, jika masalah ASI ini tidak kunjung dicari solusinya, saya justru kasihan dengan putri Anda. Dia akan mengalami dehidrasi. Jangan sampai pengorbanan istri Anda untuk putrinya menjadi sia-sia." Mendengar hal itu, Ehsan menegakkan badannya. Benar, dia tidak boleh mengecewakan istrinya. Ia akan mencari ibu susu untuk putrinya segera. "Di mana saya bisa mencari ibu susu, dokter?" "Anda bisa mengunggah pengumuman pencarian ibu susu. Mungkin dengan begitu Anda bisa segera mendapatkan calon ibu susu untuk putri Anda." Sementara itu, di ruangan lain di rumah sakit yang sama, seorang wanita berteriak histeris. Setelah sadar dari pengaruh obat penenang, ia kembali berteriak karena bayi yang ia lahirkan tidak bisa diselamatkan. Ia sudah seperti orang yang kehilangan akal. "Kembalikan putriku. Kalian semua jahat. Kalian semua pasti berkomplot dengan orang kaya itu," teriak Liora. Seorang perawat dengan tergesa-gesa memasuki ruangan Dokter Cecil. "Dokter, pasien kecelakaan kemarin terus berteriak histeris. Saya akan segera ke sana." Dokter Cecil akhirnya langsung berdiri. Dengan bodohnya Ehsan mengikuti kemana dokter itu berjalan dan masuk ke sebuah ruangan. "Dokter, katakan di mana bayi saya. Katakan ini semua bohong, kan? Bayi saya masih hidup kan, dok?" "Liora, tenanglah dulu. Kami minta maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putri Anda." "Kenapa, dokter? Kenapa dokter tidak menyelamatkan putriku?" Liora menatap Dokter Cecil dengan tatapan kosong. "Bukan kami tidak berusaha menyelamatnya, tapi kondisi putri Anda sudah tidak bernyawa saat kami mengeluarkannya, kemarin. Bahkan putriku tidak mau bertahan menemaniku, kenapa dokter tidak biarkan aku mati sekalian?" tanya Liora, hatinya begitu getir. Selama ini Liora bertahan hanya demi buah hatinya yang tercipta dari sebuah kesalahan. Banyak hal yang telah direncanakan oleh Liora saat bayinya lahir nanti, tapi kini semua rencana itu hanya tinggal angan saja. Ehsan dibuat tertegun dengan kalimat putus asa yang keluar dari mulut wanita yang ada di ruangan itu.
Ia tak bisa membayangkan, jika ia memilih menyelamatkan istrinya maka ketika anaknya tiada, istrinya pasti akan meneriakkan hal yang sama dengan wanita itu. Farah, aku akan menjaga Kimora dengan baik. Aku akan berikan nama putri kita sama seperti nama yang sudah kamu siapkan jauh hari sebelumnya. Aku akan carikan dia ibu susu yang terbaik, gumam Ehsan. Tanpa Ehsan sadari, Dr. Cecil sudah berdiri di hadapannya. Tuan Ehsan, sepertinya saya punya solusi untuk masalah Anda, ini. Apa, dokter? Bagaimana jika pasien di dalam yang menjadi ibu susu untuk putri Anda? Ibu susu untuk putriku. Beo Ehsan. Iya, karena saya lihat dia sangat berpotensi, karena maaf, dari kemarin saat dia ditangani ASI-nya terus keluar. Tapi bagaimana dengan kondisi kejiwaannya dokter? Tanya Ehsan. Saya rasa mungkin ini sudah suratan takdir. Nyonya Liora kehilangan putrinya, sedangkan kini putri Anda sedang membutuhkan pendonor ASI. Lagi pula jika keduanya dipertemukan, mungkin luka hati Nyonya Liora akan segera sembuh dan putri Anda juga tercukupi kebutuhannya. Ehsan tampak berpikir keras. Dia sebenarnya membutuhkan saran dari kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Dia harus segera mengurus pemakaman istrinya dan putrinya juga sangat membutuhkan ASI. Apa dokter bisa membantu saya? Tentu, Tuan, ujar Dr. Cecil sambil tersenyum tipis. Tapi tolong pastikan dia tidak akan berbuat hal yang membahayakan putri saya. Karena untuk sementara saya harus segera mengurus pemakaman istri saya, dokter. Tidak masalah, Tuan, kami akan selalu mengawasi Nyonya Liora. Ehsan pun akhirnya pergi kembali ke ruang mayat. Ia melihat istrinya sudah didandani dengan cantik dan tidur dengan damai di dalam peti. Farah, terima kasih kamu sudah menemaniku sejauh ini. Maafkan aku yang masih banyak kekurangan saat menjadi suamimu. Sekarang kamu bisa berkumpul dengan mama dan papamu. Semoga kamu bahagia di sana. Doakan aku dan Kimora agar bisa bahagia sampai kita kelak bertemu. Ehsan mencium kening dan bibir Farah sebelum akhirnya peti ditutup dan dibawa ke rumahnya. Rencananya sore nanti Farah akan dimakamkan. Farah adalah yatim piatu dan tidak memiliki sanak keluarga. Sehingga Ehsan tidak butuh pendapat siapapun untuk melakukan pemakaman sesuai yang dia inginkan. Ehsan mengikuti mobil ambulan yang membawa jasad istrinya. Ehsan mencoba berdamai dengan takdirnya setelah mendengar jerit pilu wanita yang akan menjadi calon ibu susu untuk putrinya. Setibanya di rumah, sudah banyak para tetangga yang berkumpul dan membantu menata tempat untuk peristirahatan Farah yang terakhir kalinya di rumahnya. Papa dan Mama Ehsan juga baru saja tiba dari liburan mereka. Mereka baru tahu kabar tentang menantunya setelah pesawat mendarat dengan selamat di bandara. Ehsan langsung memeluk ibunya dan kembali menangis sesenggukan. Meskipun ia berniat berdamai dengan kenyataan, tapi luka di hatinya masih terlalu baru untuk disentuh. Yang tabah, yang kuat. Kamu sekarang memiliki anak yang bergantung hidupnya padamu. Kuatlah, sayang. Masih ada mama dan papa yang akan membantumu merawat putrimu, ujar Kinar, Mama Ehsan. Ehsan hanya mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Bibirnya terasa keluh saat melihat banyak orang mulai berdatangan. Dua sahabat Ehsan turut hadir. Mereka juga tak menyangka, jika 2 hari yang lalu adalah makan malam terakhir mereka bersama istri dari sahabatnya itu. Gue ikut berbela sungkawa, ya. Lo kuat. Pasti kuat. Ada kita yang selalu siap sedia kapanpun lo butuh kita, ujar Dimitri. Gue juga ikut berbela sungkawa, ya, bro. Semoga lo selalu tabah, kata Bara. Ketiganya berangkulan. Ehsan kembali mengangguk tanpa suara. Baby Kimora terus menangis, seperti sedang ikut merasakan kehilangan sosok yang telah melahirkannya ke dunia ini. Dr. Cecil memasuki ruang perawatan Liora. Dokter itu melihat Liora sedang menatap kosong ke arah taman. Namun, saat mendengar suara langkah kaki,
Liora seketika menoleh. "Liora, bagaimana kabarmu?" "Saya sudah lebih baik, dokter," jawab Liora lirih sembari tersenyum tipis. "Saya senang mendengarnya. Tadi orang saya sudah mengantarkan putrimu ke tempat pemakaman sesuai dengan keinginanmu." Liora tersenyum tipis, tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Kesedihan yang sangat dalam sedang berkumpul di sana. "Liora, saya percaya semua kejadian ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dia tahu sekarang kamu belum mampu membesarkan dia seorang diri." "Ya, dokter. Saya sudah menerima semua ini." "Baiklah, Liora. Jika begitu, boleh kita berbincang sebentar?" "Tentu saja, dokter." Liora menatap Dr. Cecil lekat. Dr. Cecil tersenyum lembut ke arah Liora sembari mengusap punggung tangan gadis itu. "Liora, maaf saya menanyakan ini padamu, kenapa kamu bilang kamu sendirian, apa kamu tidak punya keluarga?" tanya Dr. Cecil. "Saya tidak punya, dokter. Sejak dulu saya dirawat oleh kakek dan nenek, tapi mereka sudah meninggal sekarang. Tinggal saya seorang. Kalau boleh tahu, di mana suamimu?" "Saya hanya wanita hina yang tidak ada harganya. Seandainya putri saya hidup, dia hanya akan memakai nama saya sebagai walinya. Saya ini hanya wanita korban pemerkosaan, dokter." Dr. Cecil sangat terkejut. Pantas saja, Liora seperti ini. Dr. Cecil pun akhirnya menarik Liora dan memeluknya. "Liora, di dunia ini masih banyak yang lebih pahit hidupnya daripada kamu, maka tetaplah tegar dan semangat menjalani harimu. Di balik ruanganmu ini ada bayi yang sedang menangis. Dia ditinggal pergi oleh ibunya untuk selamanya. Maukah kamu berjumpa dengan bayi itu?" Dr. Cecil mengurai pelukannya dan melihat reaksi Liora. "Bagaimana? Apa kamu bersedia melihat bayi malang itu?" Liora mengangguk dengan mantap. "Saya mau, dokter." Dokter akhirnya meminta seorang perawat untuk membawa baby Kimora ke ruangan Liora. "Nama bayi itu hampir mirip denganmu, Liora. Namanya baby Kimora," kata Dr. Cecil. Belum masuk ke ruangan Liora saja, suara tangisan baby Kimora menggema. Jantung Liora berdebar kencang saat mendengar tangis bayi yang begitu menyayat hati itu. Liora tak bisa membayangkan jika itu adalah bayinya. Karena jika dia mati, maka bayinya tidak memiliki siapa-siapa lagi dan hanya akan sendirian. Perawat itu menyerahkan baby Kimora pada Dr. Cecil, tapi bayi itu masih terus menangis. Wajahnya tampak sangat merah karena bayi itu terus menangis. Dia sedang mencari ibu susu yang mau membagi ASI-nya. "Kimora alergi susu formula." Dr. Cecil memberikan baby Kimora pada Liora. Tangan Liora bergetar. Entah karena apa saat berada dalam gendongan Liora, baby Kimora perlahan berhenti menangis. "Liora, saya tahu hidup kamu tidak mudah. Papa Kimora memerlukan seorang ibu susu untuk putri cantiknya ini. Apa kamu bersedia menjadi ibu susu untuk Kimora?" Liora tampak sangat kaget, dia menjadi ibu susu untuk bayi ini. Liora memandangi Kimora yang menggeliat di dalam gendongannya. Ia merasa sangat kasihan pada bayi itu. Liora mengangguk perlahan. "Saya bersedia, dokter." Dr. Cecil tersenyum. Ia tahu pasti Liora tidak akan tega membiarkan baby Kimora begitu saja. "Kamu bisa mencobanya, saya akan bantu pelekatannya. Nanti setelah itu kamu bisa mencobanya sendiri. Saya hanya bantu untuk permulaannya saja." "Baik, dok." Liora ternyata cukup cekatan, dengan mudah baby Kimora langsung menyusu dengan lahap. Sepertinya bayi itu memang sangat haus. "Baby Kimora sepertinya menyukai kamu, Liora." Dr. Cecil melihat wajah Liora yang langsung tampak kembali bersemangat. "Dokter, dia sangat cantik sekali," ujar Liora sambil mengusap pipi baby Kimora yang sedang terlelap. "Iya, dia cantik seperti mendiang ibunya. Ibunya juga sangat cantik." Dr. Cecil merogoh sakunya dan menyerahkan selembar foto pada Liora.
Maafkan saya Liora, hanya ini yang bisa saya berikan pada Anda. Dia juga terlahir sangat cantik. Hanya saja dia kurang beruntung. Liora menatap foto itu dengan tatapan nanar. Saat air matanya menetes, Liora buru-buru mengusapnya. Ia memandangi foto bayinya yang dipakaikan dress mungil berwarna putih yang sangat cantik. Dokter Cecil mengusap punggung Liora dengan lembut. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Saya benar-benar berhutang banyak pada Anda, ujar Liora sesenggukan. Liora, kamu adalah wanita luar biasa yang saya jumpai. Semua yang saya lakukan ini, semata-mata karena Tuhanlah yang menggerakkan hati saya. Anda benar-benar berhati malaikat, dokter, kata Liora tulus. Bagaimana tidak? Dokter Cecil mau mengabulkan keinginan Liora untuk menyemayamkan putrinya di dekat makam kakek dan nenek Liora. Bahkan tanpa diminta, Dokter Cecil memberikan foto kenang-kenangan putrinya. Saya harap mulai sekarang kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu, Liora. Semoga kehadiran baby Kimora bisa mengobati sedikit kerinduanmu pada putrimu. Liora mengangguk. Dia kembali menatap ke arah baby Kimora yang nyenyak dalam dekapannya. Sementara, saya akan meminta seorang perawat untuk membantumu mengurus Kimora. Nanti jika ayah bayi ini datang, kamu bisa bicarakan soal bagaimana nanti ke depannya. Saya harus kembali bekerja. Tolong jaga Kimora seperti kamu menjaga putrimu sendiri. Liora kembali mengangguk dan tersenyum. Mungkin ini adalah hikmah di balik musibah yang dia alami. Dia menatap baby Kimora dalam. Dokter Cecil keluar dan seorang perawat masuk. Perawat itu tersenyum lembut ke arah Liora. Baby Kimoranya saya taruh di box, enggak apa-apa kan, suster? Tidak apa-apa, tapi Anda jangan terlalu sering menunduk lama-lama. Nanti jahitan Anda lepas. Liora pun akhirnya meletakkan baby Kimora di box bayinya dengan hati-hati. Liora tersenyum saat melihat baby Kimora menggeliat gelisah karena ditaruh di boxnya. Liora lalu menepuk-nepuk pantat baby Kimora hingga bayi itu kembali terlelap tenang. Suster, apa saya boleh mandi? Oh tentu saja. Luka jahitan sesar Anda sudah ditutup dengan kasa anti air. Jadi aman-aman saja. Liora baru ingat jika dia tidak membawa baju ganti, karena kemarin dia sebenarnya hendak pulang dari bekerja, tapi naasnya dia malah terserempet motor dan jatuh hingga pendarahan hebat. Suster. Apa di rumah sakit ini juga ada toko yang menjual baju? Sementara, Anda bisa memakai baju pasien, Nyonya Liora. Nanti kalau sudah mau pulang, baru Anda membeli bajunya, saya bisa bantu membelikan pakaian dalam. Sebentar, Anda tunggulah di sini. Suster. Ini uangnya. Liora mengambil tasnya dan mengambil dompetnya. Ia merogoh 3 lembar uang 100-an dan menyerahkannya pada perawat itu. Perawat itu pun menerima uang yang diberikan Liora padanya dan lalu ia segera keluar. Sejak diusir dari kampungnya, Liora menetap di kota Solo. Selama berada di kota itu, Liora bekerja sebagai tukang laundry di rumah Pak Haji. Jarak rumahnya dari gang tempat kosnya lumayan jauh. Tapi Liora menempuhnya dengan berjalan kaki. Lumayan bisa menghemat ongkos. Ia harus bekerja dengan tekun untuk menyambung hidupnya dan juga putri dalam kandungannya. Kini Liora sendirian. Ia merasa hidupnya benar-benar sebatang kara sekarang. Semoga saja aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi, gumam Liora.